Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 dari kelas MPKTK akan memaparkan terkait review ulang dari materi yang sudah kita pelajari selama setengah semester ini. Kelompok kami terdiri dari 6 orang. Yang pertama ada Sabina Prameswari Aziz, yang kedua ada Diva Renaisa Arika Wahab, yang ketiga ada Khairunisa Maulia Wardani, kemudian yang keempat ada Hasna Nabila Wilujeng, kemudian yang kelima ada Iskandar Agung, dan yang terakhir Muhammad Anggi Nurafianto. Untuk presentasi yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kali ini saya akan mereview materi pekan pertama dan kedua tentang tema jati diriku sebagai cendekia. Akibat dari globalisasi, terasa banyak sekali dampak dan akibat yang muncul, baik positif maupun dampak negatif terhadap masyarakat. Dengan itu, sebagai mahasiswa, kita perlu sekali belajar lebih dalam tentang nilai-nilai karakter, filsafat, logika, dan etika. Karakter terkait dengan kehidupan seseorang, karena setiap orang memiliki watak, sifat, tabiat, atau akhlak yang berbeda satu dengan yang lain. Oleh karena itu, dalam pendidikan tinggi, mahasiswa sebagai salah satu pelakunya mendapat bekal atau pengetahuan mengenai kekuatan karakter yang terkait dengan ilmu filsafat, logika, dan etika. Filsafat mengarahkan mahasiswa dapat berpikir kritis, sistematis, dan integral. Belajar logika akan membawa mahasiswa mampu berpikir kritis, berpikir logis, tepat, benar, dan mampu mengungkapkannya dalam bentuk tulisan dan ujaran. Di lain pihak, etika mengajak mahasiswa untuk belajar mengenai prinsip yang baik, nilai-nilai kemanusiaan seperti tanggung jawab, kebebasan, kebersamaan, dan sebagainya, sejalan dengan norma yang melingkupinya. Dengan demikian, filsafat, logika, dan etika menjadi semacam paket yang melengkapi dan menambah isi karakter mahasiswa agar berwawasan luas, kritis, logis, beretika, dan memiliki nilai kemanusiaan ketika ia memasuki dunia ilmu pengetahuan di tengah arus globalisasi yang kompleks. Dengan adanya mata kuliah MPKT, mahasiswa mampu mempelajari hal-hal tersebut dan diharapkan untuk bisa menjadi mahasiswa yang lebih bijak, mahir dalam banyak hal untuk perubahan ke depannya. Sesuai dengan fungsi universalnya sebagai rumah dan lumbung pengetahuan, teladan, dan kekuatan moral bagi masyarakat, Universitas Indonesia memiliki nilai-nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh para sivitasnya. Nilai-nilai tersebut nantinya harus diamalkan oleh seluruh warga UI. Hal ini dilakukan demi terwujudnya visi yang dimiliki oleh UI. Nilai-nilai tersebut adalah yang pertama kejujuran, yakni sifat lurus, ikhlas hati, berkata dan bertindak benar, tidak berbohong, tidak menipu, tidak korupsi, tidak curang, yang dalam pelaksanaannya diiringi sikap lurus, arif bijaksana, serta dilandasi keluhuran budi. Kejujuran juga mencakup seluruh kegiatan akademik dan non-akademik. Yang kedua, keadilan, yakni memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama secara adil dan non-diskriminatif bagi setiap warga dalam melaksanakan tugas masing-masing, termasuk dalam mengembangkan kegiatan akademik dan kegiatan lainnya. Yang ketiga, keterpercayaan, yakni bersikap dan berperilaku amanah, serta dapat dipercaya dalam menjadikan atau menjalankan mandat maupun dalam melaksanakan setiap kegiatan dan kewajibannya. Kemartabatan dan penghormatan, yakni memperlakukan setiap orang dengan rasa hormat, manusiawi, ketaatan pada norma kesusilaan, kepatutan, atau kepantasan dalam situasi apapun. Tanggung jawab dan akuntabilitas, yakni bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas jabatan maupun tugas fungsionalisnya, serta menghindarkan diri dari benturan kepentingan yang dapat merugikan kepentingan UI maupun kepentingan warga UI lainnya. Kebersamaan, yakni menjunjung tinggi toleransi dan semangat kebersamaan dalam meniti serta melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada setiap warga UI di lingkungan kerjanya. Keterbukaan, yakni keterbukaan nurani, keterbukaan sikap untuk bersedia mendengarkan dan mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh pendapat orang lain. Keterbukaan akademik untuk secara kritis menerima semua informasi dan hasil temuan akademik pihak lain dan bersedia membuka
atau membagi semua informasi pengetahuan yang dimiliki kepada pihak yang berhak mengetahui dan yang berkepentingan, kecuali yang bersifat rahasia. Kebebasan akademik dan otonomi keilmuan, yakni menjunjung tinggi kebebasan akademik, yaitu kewajiban untuk memelihara dan memajukan ilmu pengetahuan. Menjunjung tinggi kebebasan mimbar akademik, yaitu kebebasan menyampaikan pikiran dan pendapat di dalam lingkungan UI maupun dalam forum akademik lainnya. Kepatuhan pada aturan, berarti kepatuhan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga melaksanakan semua kegiatan di lingkungan UI dengan mematuhi semua peraturan yang berlaku. Membangun karakter. Karakter menjadi persoalan yang banyak dibahas akhir-akhir ini. Untuk mengetahuinya perlu ada penjelasan mengenai hal tersebut dan kaitannya dengan kehidupan manusia. Karakter selalu dihubungkan dengan seseorang ataupun individu, masyarakat, ataupun bangsa ketika mereka bertindak dan berperilaku dengan tujuan tertentu. Karakter menjadi salah satu faktor penting bagi mahasiswa ketika mereka bergelut dalam kehidupan akademik, seperti kuliah, belajar, berdiskusi dengan teman, atau bersosialisasi dengan teman yang mungkin tidak seprogram studi. Menurut Kamus Psikologi, karakter adalah kepribadian yang ditinjau dari titik tolak etis atau moral, misalnya kejujuran seseorang, dan biasanya berkaitan dengan sifat-sifat yang relatif menetap. Karakter sering pula dihubungkan dengan seseorang ataupun individu atau kelompok ketika sedang bertindak atau berperilaku dengan tujuan tertentu. Pendidikan karakter merupakan kegiatan pengajaran yang membantu mahasiswa untuk mengenali nilai-nilai universal sehingga mereka mampu berpikir dan bertindak sesuai dengan prinsip kebaikan yang dianut oleh lingkungannya. Di sisi lain, pendidikan karakter harus pula melingkupi keseluruhan ranah perilaku mahasiswa, baik secara kognisi, afeksi, maupun perilaku. Dalam mempelajari karakter, mahasiswa dapat berpikir dan bertindak sesuai nilai-nilai UI dan berpegang teguh pada prinsip kebaikan yang mahasiswa jalani. Secara etimologis, filsafat berasal dari dua kata Yunani, yaitu philo yang berarti cinta dan sophia yang berarti kebijaksanaan. Oleh karena itu, filsafat yang berasal dari kata filosofia berarti cinta kebijaksanaan, sedangkan filsuf dapat diartikan pecinta kebijaksanaan. Pertama kali kata filosofia terlihat dalam tulisan sejarawan Yunani kuno Herodotus yang hidup pada 484 hingga 424 tahun sebelum Masehi. Kebijaksanaan yang dimaksud di sini adalah kemampuan untuk memahami hakikat, true nature, dan semesta, universe, dan eksistensi manusia yang dapat dicapai dengan berpikir kritis. Tujuan khusus dari pembelajaran filsafat adalah menjadikan manusia seorang yang berilmu dengan mencari semua kebenaran dari suatu permasalahan. Banyak manfaat yang diperoleh dari berpikir filosofis. Dengan berpikir filosofis, orang dapat berpikir mendalam dan mendasar. Orang juga dapat memperoleh kemampuan analisis, berpikir kritis dan logis, sehingga ia mampu untuk berpikir secara luas dan menyeluruh. Berpikir filosofis juga membuat orang dapat berpikir sistematis dalam mengumpulkan pengetahuan sebanyak mungkin secara tertata. Berpikir filosofis juga membantu orang untuk menjajaki kemungkinan baru sehingga dapat memperoleh pengetahuan baru. Orang dapat terus-menerus menambah pengetahuannya dengan berpikir filosofis. Di sisi lain, berpikir filosofis juga memberikan kesadaran kepada orang mengenai keterbatasan pengetahuannya. Kesadaran akan masih banyaknya hal yang tidak ia ketahui membuat orang menjadi rendah hati, terbuka, dan siap untuk memperbaiki pengetahuannya. Dengan demikian, berpikir filosofis merupakan satu cara untuk membangun keutamaan pengetahuan dan kebijaksanaan dengan kekuatan-kekuatan yang dikandungnya. Dalam mempelajari filsafat, mahasiswa mampu untuk mengarahkan diri agar berpikir secara kritis, sistematis, juga integral. Pengertian logika yang dipakai saat ini tidak mengacu pada apa yang dikemukakan oleh Aristoteles, melainkan mengacu pada pengertian logika menurut Alexander Aphrodiseus
yang hidup sekitar permulaan abad 3 Masehi. Dia menyebutnya sebagai cabang filsafat yang mengkaji prinsip, aturan, dan metode berpikir yang benar. Logika adalah suatu studi tentang metode-metode dan prinsip-prinsip yang digunakan untuk membedakan antara penalaran yang benar dan penalaran yang keliru. Penalaran merupakan aktivitas pikiran yang bertujuan memperoleh pengetahuan. Aktivitas pikiran itu melibatkan proses penarikan kesimpulan berdasarkan alasan-alasan yang relevan. Dalam logika dikaji bagaimana proses penarikan kesimpulan itu terjadi yang meliputi unsur-unsur, langkah-langkah, dan prinsip-prinsip dari proses tersebut. Pada akhirnya melalui logika kita dapat membedakan antara penalaran yang tepat dan penalaran yang keliru. Logika bukan hanya tentang pengetahuan melainkan keterampilan. Logika akan membawa mahasiswa mampu berpikir kritis, logis, tepat, benar, dan mampu mengungkapkannya dalam bentuk tulisan dan ujaran. Selanjutnya ada etika. Istilah dalam etika adalah etiket, moral, norma, dan juga kode etik. Pengertian etika secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang memiliki arti akhlak, watak, dan juga adat kebiasaan. Adapun pengertian secara istilahnya adalah suatu norma atau aturan yang dipakai sebagai pedoman dalam berperilaku di masyarakat bagi seseorang yang terkait dengan sifat baik ataupun sifat buruk. Nah, pembelajaran tentang etika ini mengajak mahasiswa untuk belajar mengenai prinsip yang baik, nilai-nilai kemanusiaan seperti rasa tanggung jawab, kebebasan, kebersamaan, dan sebagainya. Dan itu semua sejalan dengan norma yang melingkupi para mahasiswa. Nah, karakter, filsafat, logika, dan etika saling berkesinambungan satu sama lain dan menjadi kesatuan yang berkaitan dengan yang lainnya untuk membentuk jati diri seseorang yang cendekia dan yang berkarakter dan juga beretika. Komponen-komponen tersebut memberikan pengajaran bukan hanya untuk mengenai fungsi sebagai cendekia, yakni tentang bagaimana kapasitas dan juga kapabilitas mahasiswa agar dapat mengembangkan dirinya dan masyarakat dalam lingkungan kehidupan sebagai anggota masyarakat, warga negara maupun mahasiswa. Sebagai mahasiswa yang baik dan taat, tentunya kita harus mempelajari hal-hal yang dibahas sebelumnya. Tentunya itu sangat penting selain untuk diri sendiri dan juga untuk orang sekitar kita. Semua hal tersebut jika diterapkan dengan baik, maka kita akan memiliki jati diri yang cendekia. Tentunya kita juga akan hidup dengan hal-hal positif dan juga bermanfaat, dan tidak lupa kita akan dikenal menjadi seseorang dengan kepribadian yang baik. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan di pekan 3 dan juga 4, yaitu warga negara Indonesia yang setia pada Pancasila. Sebagai negara kebangsaan, Indonesia merupakan kumpulan dari berbagai ikatan primordial agama, suku, ras, bahasa, budaya, daerah, dan juga adat. Kemajemukan tersebut berpotensi menimbulkan berbagai masalah. Namun, kemajemukan itu diikat oleh keberadaan dasar dan ideologi bangsa, yaitu Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945. Adapun dalam proses bernegara, terdapat saling berpengaruh antara hak dan kewajiban, serta antara negara dan juga warga negaranya. Di sisi lain, kehidupan negara Indonesia tidak terlepas pula dari kecenderungan globalisasi, sehingga akan ada dinamika hubungan antar bangsa di dunia untuk melihat peran politik Indonesia di dalamnya. Bangsa secara konseptual menurut KBBI adalah sekelompok masyarakat yang memiliki kesamaan asal keturunan, adat, bahasa, sejarah, serta berpemerintahan sendiri. Bangsa secara antropologi adalah kumpulan manusia yang biasanya terikat karena kesatuan bahasa dan kebudayaan dalam arti umum dan biasanya menempati wilayah tertentu di muka bumi. Ciri khas suatu bangsa latar belakang sejarah pembentuknya. Indonesia sebagai bangsa dibentuk atas kesatuan berbagai suku bangsa sehingga berciri khas sebagai bangsa yang majemuk. Masyarakat majemuk adalah masyarakat yang memiliki keberagaman pola-pola kehidupan menurut Haviland 2000.386. 3 sistem masyarakat majemuk menurut Suparlan 2005.54-60 yang dianut Indonesia yaitu 1. Sistem nasional. Indonesia memiliki satuan politik berbentuk negara kesatuan yang berwilayah NKRI. Yang kedua, sistem suku bangsa. Antara warga suku bangsa biasa berinteraksi sosial.
Yang ketiga, sistem tempat-tempat umum. Interaksi sosial ini berlangsung di tempat-tempat umum sehingga keberdayaannya menjadi sangat penting. Di sini saya akan menjelaskan hakikat negara Indonesia. Rakyat merupakan pendudukan atau semua orang yang punya tujuan untuk menetap dalam suatu wilayah tertentu. Mereka juga dapat dibagi menjadi dua, penghuni tetap atau nomaden, dan yang kedua sebagai warga negara atau warga negara asing. Wilayah atau lingkungan yang dikuasai oleh pemerintah terdapat 4 bagian, yaitu darat, laut, udara, dan ekstrateritorial. Berdasarkan dari buku Emas UI, MPKT bagian 3, batas wilayah darat adalah geografi yang ditentukan oleh pemerintah, sedangkan batas wilayah laut merupakan hasil dari perjanjian bilateral antara negara yang bertetangga. Selanjutnya, pemerintah adalah pemegang dan penentu kebijakan yang berkaitan dengan pembelaan negara. Kedaulatan itu sendiri adalah unsur negara yang paling eksklusif, dan suatu negara harus memiliki kedaulatan karena itu merupakan dasar di mana negara akan mengatur segala aspek kehidupan masyarakat yang tinggal di wilayahnya. Pengakuan kedaulatan dibagi menjadi dua, de facto dan de jure. De facto itu berdasarkan fakta, dan sedangkan de jure berdasarkan hukum. Di sini saya akan menjelaskan implementasi nilai Pancasila. Perumusan dasar negara Indonesia mulai dibicarakan dalam persidangan pertama BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Kemerdekaan Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Pandangan-pandangan tersebut memberikan masukan bagi pidato Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Proses panjang perumusan Pancasila melalui pidato Soekarno di atas mendasari penetapan tanggal 1 Juni 1945 sebagai hari kelahiran Pancasila, karena nama Pancasila baru ditemukan pada waktu itu. Persetujuan kolektif Pancasila baru didapat setelah melalui perumusan Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945 dan perumusan final serta pengesahannya secara konstitusional dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 1945. Selanjutnya, Pancasila itu merupakan pedoman hidup bangsa Indonesia. Oleh karena itu, nilai-nilai Pancasila yang bersifat umum tersebut perlu ditelaah untuk diimplementasikan dalam kehidupan seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, nilai-nilai Pancasila juga merupakan fondasi dari pembentukan karakter bangsa Indonesia. Karakter itu sendiri itu adalah segi-segi kepribadian yang ditampilkan keluar dari dalam diri dan disesuaikan dengan nilai dan norma tertentu. Karakter dapat dipengaruhi setidaknya oleh 2 faktor, yaitu nilai dan norma. Kedua faktor ini secara alami ada di lingkungan sosial dan individu. Di sini saya akan menjelaskan implementasi nilai Pancasila berdasarkan masing-masing silanya. Yang pertama, sila ke-1, yaitu ketuhanan. Yang dimaksud di sini adalah percaya kepada Tuhan dan menjalankan perintahnya sesuai dengan keyakinan dan tidak memaksakan kepercayaan pada orang lain. Dan kita juga harus bertoleransi kepada orang yang berbeda keyakinan dengan kita. Sedangkan sila kedua itu yaitu kemanusiaan. Di sini adalah yang dimaksud mengakui persamaan hak dan kewajiban, sayang kepada sesama, menjalin hubungan berdasarkan sikap saling menghormati. Yang ketiga adalah persatuan, mengutamakan kepentingan bangsa daripada diri atau kelompok. Yang kedua, cinta tanah air dan bangsa dan mengembangkan rasa persatuan bagi bangsa. Hal ini dalam artian kita harus memiliki sikap yang loyal atas kewarganegaraan. Selanjutnya, terkait implementasi nilai Pancasila, kita akan membahas tentang sila keempat yang memiliki bunyi kemanusiaan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini membahas tentang demokrasi di mana mengambil keputusan berdasarkan musyawarah untuk kepentingan bersama dengan tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, dapat dipertanggungjawabkan dan melaksanakan keputusan yang diambil bersama. Kemudian sila yang kelima membahas tentang keadilan sosial yang merupakan kondisi atau kegiatan di mana kita menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban sosial dengan mawas diri dan pengembangan diri yang bertujuan untuk memajukan kehidupan sosial. Sila ini memiliki arti nilai persahabatan, keadilan, kerendahan hati, dan sifat tolong-menolong. Setelah mengetahui tentang implementasi dari nilai Pancasila, sebagai warga negara yang baik, tentunya kita perlu untuk menjunjung tinggi pedoman yang sudah ditetapkan oleh bangsa Indonesia. Salah satu pedoman yang menjadi dasar dari negara kita adalah Pancasila. Kami sebagai mahasiswa sudah sepatutnya untuk mengaktualisasikan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang terkandung pada Pancasila, seperti yang sudah diimplementasikan sebelumnya. Nilai-nilai itulah yang menjadi pedoman
hidup bangsa Indonesia karena dengan mengimplementasikannya, kita juga turut melestarikan kekhasan yang dimiliki bangsa Indonesia. Terlebih saat ini kita sudah memasuki era globalisasi. Era globalisasi merupakan era yang membawa kita menjadi lebih terbuka dengan perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi, di mana kita bisa mengakses segala informasi dengan begitu mudahnya. Dengan semakin mudahnya akses kita untuk berhubungan dengan dunia luar, semakin mudah juga kita akan tergerus dengan hal-hal yang tidak sesuai, terutama dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Karena itulah Pancasila diperlukan untuk menjaga nilai luhur bangsa Indonesia. Di slide ini kita akan membahas tentang kewarganegaraan. Jika kita lihat pada sejarah Indonesia, ada masa di mana masa penjajahan Belanda. Pada masa penjajahan Belanda ini, situasi masyarakat di Indonesia tersusun secara hierarkis dan seakan muncul sistem kasta. Keanggotaan dalam masyarakat ditentukan oleh kelahiran dan stratifikasi sosial yang ditentukan oleh ras. Sistem feodal dalam masyarakat juga masih berlangsung. Raja-raja menempati kasta tertinggi di jajaran penduduk pribumi. Kemudian disusul dengan golongan priai yang merupakan elit administrasi dan birokrasi, yang berarti bupati, patih, wedana, mantri, dan juru tulis. Dan kemudian yang terakhir wong cilik. Pada masa penjajahan atau kolonial inilah belum ada terjaminnya hak-hak seluruh masyarakat sebagai warga negara, di mana kita tidak mengalami keadilan dan juga kesetaraan. Selanjutnya masih kita melihat tentang sejarah, kita akan bahas tentang warga negara. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa pada masa penjajahan Indonesia masih menganut sistem kasta yang merupakan bawaan dari kolonial. Pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 bahwa yang ditetapkan sebagai bangsa Indonesia adalah bangsa Indonesia asli atau bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Dengan demikian, bangsa lain yang telah menetap lama di Indonesia dapat diakui sebagai warga negara dengan syarat-syarat tertentu. Satu hal yang patut ditekankan di sini adalah bahwa Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 mengatakan bahwa warga negara memiliki status legal yang sama dengan segala hak dan kewajiban yang melekat di dalamnya. Pada masa inilah kita sudah menjunjung terkait kesetaraan dan keadilan sosial bagi seluruh warga negara Indonesia. Masih terkait dengan kewarganegaraan, bangsa Indonesia mengatur tentang bagaimana warga negaranya dapat memperoleh haknya, di mana hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, di mana di sini dikatakan bahwa kewarganegaraan Indonesia dapat diperoleh atas 7 dasar. Yang pertama ada kelahiran, yang kedua ada pemberian status, yang ketiga ada pengangkatan, yang keempat ada pemohonan, yang kelima ada perkawinan, dan yang terakhir adalah kehormatan. Dan juga Indonesia tidak menganut sistem kedua kewarganegaraan. Selanjutnya masih mengenai bab kewarganegaraan, subbab warganegara Indonesia. Di sini saya akan membahas mengenai penyebab hilangnya status kewarganegaraan seorang warga negara Indonesia atau WNI. Nah, di sini ada 6 penyebab kehilangan status WNI tersebut. Yang pertama adalah atas kemauan sendiri menjadi warga negara asing atau WNA. Seperti yang dijelaskan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 Bab 4 tentang kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia di pasal 23, 26, dan 28, ketika seseorang atau WNI berkeinginan atas kemauan sendiri menjadi warga negara asing, maka yang bersangkutan harus melepaskan status kewarganegaraannya di Indonesia. Yang kedua adalah melanggar asas kewarganegaraan tunggal. Hal ini sudah diterangkan dengan jelas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, di mana Indonesia hanya mengenal kewarganegaraan tunggal dan kewarganegaraan ganda terbatas. Nah, mengenai kewarganegaraan ganda terbatas itu maksudnya adalah seseorang boleh saja memiliki 2 status kewarganegaraan asalkan berumur di bawah 21 tahun. Nah, ketika sudah berumur 21 tahun, yang bersangkutan harus memilih
status kewarganegaraannya, mau menjadi warga negara Indonesia atau mau menjadi warga negara asing atau negara lain. Nah, berbicara soal status kewarganegaraan ganda, ada hal yang unik mengenai di lapangan yang pernah terjadi di Indonesia, yaitu yang pernah terjadi pada mantan presiden kita, Bapak B.J. Habibie. Beliau memiliki status kewarganegaraan sebagai warga negara Indonesia dan warga negara kehormatan di Jerman. Nah, hal ini diperbolehkan karena beliau tidak menjadi warga negara biasa, melainkan menjadi warga negara kehormatan. Nah, poin yang ketiga adalah masuk dinas tentara asing tanpa seizin presiden. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa seorang tentara itu memiliki jiwa nasionalisme dan loyalitas yang tinggi terhadap negaranya. Ketika seorang tentara tersebut masuk dinas tentara Indonesia, maka tentara tersebut akan loyal, akan menunjukkan jiwa nasionalisme yang tinggi kepada Indonesia. Nah, begitupun ketika tentara tersebut berdinas di negara lain atau masuk dinas ke tentara negara lain, maka dia akan loyal terhadap negara yang tersebut. Nah, hal ini dapat menjadi ancaman untuk Indonesia. Oleh karena itu, status kewarganegaraannya di Indonesia dihilangkan. Nah, topik yang selanjutnya adalah yang keempat, tinggal di luar wilayah negara Indonesia dan tidak dalam rangka dinas negara selama 5 tahun berturut-turut dan menyatakan tidak mempertahankan kewarganegaraannya. Hal ini dapat terjadi jika yang bersangkutan itu udah 5 tahun berturut-turut tidak balik ke Indonesia, dan dalam 5 tahun tersebut yang bersangkutan tidak mempertahankan atau tidak menyatakan untuk mempertahankan status kewarganegaraannya di Indonesia. Oleh karena itu, negara menghapus status kewarganegaraannya di Indonesia. Nah, yang kelima adalah perkawinan dengan warga negara asing. Sebenarnya hal ini hanya terjadi di negara-negara yang memiliki peraturan menikah dengan warga negaranya harus menjadi warga negaranya juga. Nah, hal ini tidak berlaku ketika seorang WNI menikah dengan seorang warga negara Singapura, karena di Singapura membolehkan warga negaranya menikah dengan warga negara lainnya. Nah, yang keenam, oleh negara, hal ini dapat terjadi ketika seseorang itu memiliki loyalitas ganda, ketika dia loyal kepada Indonesia tapi juga loyal kepada negara lain, maka negara akan mengambil tindakan dengan mencabut status kewarganegaraannya. Selanjutnya, pembahasan mengenai hak dan kewajiban warga negara. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Nah, pertama kita akan membahas dulu mengenai hak. Berdasarkan pasal-pasal dalam undang-undang tentang hak warga negara diuraikan atau dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah hak untuk keamanan, di mana negara menjamin hak keamanan setiap warga negara. Negara atau pemerintah memiliki kewajiban menjamin keamanan negara dan keselamatan seluruh penduduk yang tinggal di wilayah Indonesia. Nah, hal ini sudah ditetapkan dalam pasal-pasal tentang hak asasi manusia atau HAM. Nah, yang kedua adalah hak untuk kesetaraan. Seluruh warga negara tanpa memandang suku, agama, budaya, aliran politik, profesi, dan status sosial ekonomi diperlakukan setara. Kesetaraan ini menempatkan setiap warga negara mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian yang adil, dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 95. Nah, yang ketiga adalah kemerdekaan. Kata kemerdekaan sendiri kita jumpai pada alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Hak kemerdekaan inilah yang akan kita urai pada slide kali ini. Kemerdekaan itu meliputi beberapa hal. Nah, yang pertama adalah hak untuk mengeluarkan pendapat dan mendapatkan informasi. Hak untuk mengeluarkan pendapat dan mendapatkan informasi. Nah, ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan yang berdampak luas, kita berhak untuk mendapatkan informasi tersebut, dan kita juga berhak untuk mengeluarkan pendapat mengenai kebijakan tersebut. Kita berhak berbicara atau mengomentari kebijakan pemerintah. Contoh, ketika pemerintah mencabut subsidi BBM, yang mana hal ini merupakan sesuatu yang berdampak secara luas, maka kita
memiliki hak untuk mendapatkan informasi tersebut. Nah, ketika kita merasa sebagai pihak yang dirugikan atau tidak suka atau tidak senang dengan alasan yang logis terhadap kebijakan tersebut, maka kita dapat mengeluarkan pendapat kita dapat bersuara, dan hak kita tersebut dijamin oleh negara. Yang kedua adalah hak berserikat, di mana kita sebagai warga negara Indonesia memiliki hak untuk berserikat atau berkumpul. Kita berhak membentuk suatu perkumpulan, seperti contohnya perkumpulan profesi atau perkumpulan pecinta kucing, atau bahkan perkumpulan anak FEB UI gitu. Nah, yang ketiga, hak untuk memeluk agama dan beribadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Hal ini sudah dipertegas dalam Undang-Undang Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat, hak untuk memilih dalam pemilu. Pemilu itu adalah nafas dari demokrasi, di mana negara Indonesia menganut sistem demokrasi. Nah, hak ini merupakan hak yang penting dan krusial bagi kita sebagai WNI atau warga negara Indonesia, di mana kita berhak untuk memilih dalam kontestasi pemilu. Bukan hanya itu, hak ini juga serangkai dengan hak untuk dipilih, di mana kita sebagai warga negara Indonesia juga berhak untuk ikut menjadi calon dalam kontestasi pemilu. Yang kelima, hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Negara ini memiliki banyak sekali masalah, seperti masalah kemiskinan, masalah pangan, masalah lingkungan, kejahatan, dan lain sebagainya. Pemerintah tentu tidak dapat berjalan dengan sendirinya. Oleh karena itu, kita, warga negara Indonesia, dituntut untuk berpartisipasi aktif dalam menyelesaikan masalah-masalah tersebut, baik secara individu maupun secara kelompok, atau seperti contohnya LSM. Nah, hak-hak tersebut tentu diberlakukan dengan adanya pembatasan sesuai dengan peraturan yang berlaku menurut undang-undang. Setelah membahas mengenai hak, sekarang kita membahas kewajiban warga negara. Setiap warga negara memiliki beberapa kewajiban sebagai berikut, yaitu yang pertama, menjunjung dan mematuhi hukum dan pemerintahan. Nah, apabila hukum atau kebijakan pemerintah tidak dipatuhi, sulit bagi pemerintah untuk menjalankan kewajibannya, yaitu menegakkan ketertiban, melindungi keamanan dan keselamatan warga negara, serta melindungi harta pribadi warga negara Indonesia. Nah, kewajiban warga negara yang kedua adalah membela negara. Membela negara merupakan salah satu kewajiban warga negara yang penting. Hal ini sudah dijelaskan lagi atau sudah dibahas ulang dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang 1945. Nah, kewajiban warga negara yang selanjutnya atau yang ketiga adalah membayar pajak. Pajak merupakan sumber pendapatan negara, di mana pajak yang sudah disetorkan ke kas negara tersebut digunakan untuk membangun fasilitas-fasilitas yang vital, seperti fasilitas jalan, fasilitas gedung pemerintahan, fasilitas lainnya. Pajak yang kita setorkan tersebut juga digunakan pemerintah untuk menggaji aparat-aparat negara, sebut saja tentara dan polisi, di mana tentara tersebut akan melindungi negara dari ancaman luar, sedangkan polisi melindungi dari dalam. Nah, yang keempat, menghormati hak asasi orang lain. Menghormati hak asasi orang lain merupakan syarat agar hak kita sendiri juga dihormati oleh orang lain. Rasa saling menghormati mengarah pada terciptanya ketertiban dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Nah, sedikit tambahan, yaitu kita juga memiliki kewajiban untuk mengikuti pendidikan dasar atau wajib sekolah, di mana hal ini sudah dijelaskan dalam pasal 31 ayat 2 Undang-Undang 1945. Selanjutnya, bab tentang kewirausahaan. Kewirausahaan atau wira swasta berasal dari kata Sanskerta, yaitu kata dasarnya wira, swa, dan sta. Wira sendiri memiliki banyak arti, diantaranya adalah manusia unggul, teladan, tangguh, berbudi luhur, berjiwa besar, berani, pahlawan, pionir, pendekar, atau pejuang kemajuan, memiliki keagungan watak. Sedangkan swa berarti sendiri, dan sta berarti berdiri. Menurut Richard Cantillon, seorang yang pertama kali memperkenalkan kewirausahaan, beliau berpendapat
Kewirausahaan adalah agent who buys means of production at certain price in order to combine them, atau agen atau orang yang membeli alat produksi dengan harga tertentu untuk menggabungkannya. Itulah arti kewirausahaan menurut beliau. Kemudian, ada pendapat para pakar. Yang pertama adalah menurut Dan Steinhoff dan John F. Burgess. Jadi, wirausaha menurut mereka adalah orang yang mengorganisir, mengelola, dan berani menanggung resiko untuk menciptakan usaha baru dan peluang berusaha. Kemudian, ada menurut Thomas Wechimerer dan Norman M. Scarborough, yang menurut mereka, kewirausahaan adalah usaha untuk menciptakan nilai lewat pengenalan terhadap peluang bisnis, manajemen mengambil resiko yang cocok dengan peluang yang ada, dan lewat kemampuan komunikasi dan manajemen mobilisasi manusia, keuangan, dan berbagai sumber daya yang diperlukan untuk membawa suatu proyek sampai berhasil. Dan yang terakhir adalah menurut Jong dan Wannekers. Menurut mereka, kewirausahaan adalah pengambilan resiko untuk menjalankan usaha sendiri dengan memanfaatkan peluang-peluang untuk menciptakan usaha baru atau dengan pendekatan yang inovatif, sehingga usaha yang dikelola berkembang menjadi besar dan mandiri dalam menghadapi tantangan-tantangan persaingan. Lalu, apa saja sih keuntungan dari berwirausaha? Yang pertama adalah otonomi, karena yang melakukan adalah diri sendiri, mereka ini bertanggung jawab pada diri sendiri. Nah, mereka ini punya kekuasaan mandiri atas apa yang dilakukannya sehingga tidak merasa beban dan terikat pada orang lain. Nah, yang kedua adalah tantangan awal dan perasaan motif berprestasi. Karena dilakukan sendiri, wirausaha ini berpeluang untuk mengembangkan konsep usahanya sendiri yang dapat menghasilkan keuntungan. Tentunya, ini dapat sangat motivasi mereka untuk berprestasi di masa depan. Nah, yang ketiga adalah kontrol finansial. Karena bertanggung jawab pada diri sendiri, mereka ini bebas untuk mengelola keuangan dan merasa kekayaan keuntungan usaha itu milik mereka sendiri. Nah, yang keempat adalah memiliki legitimasi moral yang kuat untuk mewujudkan kesejahteraan dan menciptakan kesempatan kerja. Karena mereka ini tidak dapat bekerja sendiri, maka tentunya mereka butuh untuk mempekerjakan orang lain untuk mengoperasikan usahanya dan secara tidak langsung menciptakan kesempatan kerja. Namun, kewirausahaan juga ada kekurangannya loh. Yang pertama adalah pengorbanan personal. Jadi ada potensi bahwa orang-orang yang berwirausaha ini menggunakan hampir seluruh waktunya untuk kegiatan usaha. Nah, yang kedua adalah beban tanggung jawab. Jadi mereka ini harus mengelola semua fungsi bisnis, dan tanggung jawabnya ini tidak terbatas. Jadi mereka harus melakukan baik pemasaran, keuangan, personil, maupun pengadaan dan pelatihan. Dan yang terakhir adalah kecilnya margin keuntungan dan berkemungkinan untuk gagal. Nah, karena wirausaha ini menggunakan keuntungan yang kecil dan keuangan milik sendiri, maka margin laba atau keuntungan yang diperoleh akan relatif lebih kecil dan tetap berkemungkinan untuk gagal. Kemudian, hakikat kewirausahaan. Yang pertama adalah suatu nilai yang diwujudkan dalam perilaku yang dijadikan dasar sumber daya, tenaga penggerak, tujuan, siasat, kiat, proses, dan hasil bisnis. Yang kedua adalah suatu kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Yang ketiga adalah suatu proses penerapan kreativitas dan inovasi dalam memecahkan persoalan dan menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan. Yang keempat adalah suatu nilai yang diperlukan untuk memulai suatu usaha dan perkembangan usaha. Yang kelima adalah suatu proses dalam mengerjakan sesuatu yang baru dan sesuatu yang berbeda yang bermanfaat bernilai lebih. Dan yang terakhir, kewirausahaan adalah usaha menciptakan nilai tambah dengan jalan yang mengkombinasikan sumber-sumber melalui cara-cara baru dan berbeda untuk memenangkan persaingan. Nilai tambah tersebut dapat diciptakan dengan cara mengembangkan teknologi baru, menemukan pengetahuan baru, menemukan cara baru untuk menghasilkan barang dan jasa yang baru yang lebih efisien, memperbaiki produk dan jasa yang sudah ada, dan menemukan cara baru untuk memberikan kepuasan pada konsumen. Sekian dari saya. Sekian pemaparan materi dan review yang sudah kelompok kami berikan. Atas segala kurang lebihnya kami mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menonton dan terima kasih atas perhatiannya. Dari kelompok 8 kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.